Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama sahabat matematika channel yang setia mendampingi kalian dalam belajar matematika untuk hebat dalam prestasi. Kesempatan kali ini kita akan bersama-sama memulai pembelajaran matematika bab kedua materi SMP kelas 7 semester genap, yaitu aritmetika sosial. Adapun yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah seputar jual beli dan untung rugi, baik dalam rupiah maupun dalam persen. Nah, selengkapnya mari kita ikuti pembahasannya. Namun sebelumnya silakan di subscribe dan tekan tombol loncengnya jika belum, dan like, komen, serta share di media sosial kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembahasan materi aritmetika sosial matematika SMP kelas 7 semester genap. Aritmetika sosial. Manusia hidup tidak lepas dari kebutuhan, baik kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa. Produsen memproduksi barang untuk dijual dan konsumen membeli barang untuk memenuhi kebutuhannya. Demikian juga penyedia jasa memberikan pelayanan kepada yang membutuhkan jasanya, dan pengguna jasa membayar sebagai penghargaan atau imbalan atas jasa yang diterimanya. Terkait hal tersebut, maka terjadi transaksi yang di dalamnya butuh perhitungan ilmu matematika. Sebagai contoh, pengelola toko swalayan biasanya mengambil keuntungan sebesar 30%. Jika toko tersebut memperoleh hasil penjualan 25 juta rupiah, berapa besar keuntungan yang diperoleh? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, tentu di dalamnya butuh ilmu matematika. Nah, mari kita pelajari dasar-dasar dari ilmu aritmetika sosial selengkapnya. A. Harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Yang pertama, harga beli dan modal. Harga beli adalah sejumlah harga untuk membayar suatu barang. Sedangkan modal adalah seluruh pengeluaran biaya untuk memproduksi atau mendapatkan suatu barang, mulai dari harga beli, jasa tenaga, jasa transportasi, biaya perbaikan, dan lain-lain hingga barang siap dijual. Nah, jika untuk mendapatkan suatu barang sampai siap dijual hanya mengeluarkan uang untuk harga beli tanpa biaya lain-lain, maka harga beli itu adalah sebagai nilai modal. 2. Harga penjualan atau harga jual. Harga penjualan adalah sejumlah uang yang diterima penjual dari pembeli
dalam transaksi jual beli. 3. Menghitung keuntungan dan kerugian. Dalam suatu perdagangan, ada 3 kemungkinan yang dialami oleh pedagang, yaitu yang pertama, pedagang mendapat keuntungan. Ini terjadi adalah ketika harga penjualan lebih dari modal atau harga beli. Besar keuntungan adalah sebagai selisih antara harga jual dengan modal atau harga beli. Sehingga dirumuskan, untung sama dengan harga jual dikurangi modal atau harga beli. Dan jika dinyatakan dalam persen, persentase untung sama dengan besar keuntungan dibagi modal atau harga beli dikalikan 100%. Yang kedua, pedagang menderita kerugian. Adalah terjadi ketika harga penjualan kurang dari modal atau harga beli. Besar kerugian adalah selisih antara modal atau harga beli dan harga jual. Yang dirumuskan, rugi sama dengan modal atau harga beli dikurangi harga penjualan. Dan jika dinyatakan dalam persen, maka persentase rugi sama dengan besar kerugian per modal atau harga beli kali 100%. Yang ketiga, pedagang mengalami impas. Adalah ketika harga penjualan sama dengan modal atau harga beli. Demikian tadi penjelasan seputar harga beli atau modal, harga jual, keuntungan dan juga kerugian. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana perhitungan terkait untung rugi, mari kita ikuti contoh soal beserta pembahasannya. Koperasi sekolah membeli 1 dus sari buah yang berisi 24 gelas dengan harga Rp25.000. Sari buah itu kemudian dijual dengan harga Rp1.300 per gelas. Menurut kamu, bagaimana yang dialami koperasi sekolah itu? Penyelesaian. Untuk mengetahui pedagang untung, rugi, atau impas, kita harus membandingkan antara besar pengeluaran untuk mendapatkan barang dengan besar penerimaan dari hasil penjualan barang. Besar pengeluaran dalam hal ini adalah harga beli atau modal untuk 1 dus sari buah yang berisi 24 gelas, yaitu Rp25.000. Nah, berikutnya kita hitung berapa pendapatan dari hasil penjualan 1 dus sari buah yang berisi 24 gelas dengan harga penjualan 1 gelasnya adalah Rp1.300. Kalau 24 gelas, maka harga jual adalah 24 dikali 1.300 sama dengan Rp31.200. Nah, sekarang kita perhatikan antara pendapatan dengan pengeluaran. Ternyata pendapatan atau harga jual adalah lebih besar dari modal atau harga beli. Maka dalam hal ini koperasi sekolah mendapatkan keuntungan, yaitu untung sama dengan harga jual dikurangi modal sama dengan 31.200 dikurangi 25.000 sama dengan 6.200 rupiah. Jadi koperasi sekolah mendapatkan keuntungan
Rp6.200 dari penjualan 1 dus sari buah yang berisi 24 gelas. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, ini contoh soal yang relatif sangat-sangat dasar. Baik, kita lanjutkan contoh yang kedua. Seorang pedagang membeli 2 jenis beras. Masing-masing beratnya 60 kg dengan harga Rp9.600 per kilogram dan 40 kg dengan harga Rp10.200 per kilogram. Kedua jenis beras tersebut kemudian dicampur dan dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram. A. Berapakah keuntungan pedagang itu? B. Tentukan persentase keuntungan tersebut. Penyelesaian. Mari kita awali dengan menghitung nilai modal atau harga beli dari 2 jenis beras tersebut. Modal adalah 60 dikali 9.600 untuk beras jenis pertama ditambah 40 dikali 10.200 adalah untuk jenis beras yang kedua. Sama dengan untuk jenis beras pertama modalnya adalah 576.000, kemudian ditambah jenis beras yang kedua modalnya adalah 408.000. Sehingga total modal adalah Rp984.000. Berikutnya kita menghitung besar pendapatan dari hasil campuran kedua jenis beras itu. 60 kg ditambah 40 kg, kita jumlahkan 60 ditambah 40, kemudian dikalikan harga beras yang sudah dicampur per kilo adalah 12.500 atau sama dengan 100 dikali 12.500, karena berat beras campuran dari kedua jenis itu adalah 100 kg yang dijual setiap kilogramnya 12.500. Diperoleh pendapatan hasil penjualan Rp1.250.000. Jelas dalam hal ini pedagang mendapatkan keuntungan dikarenakan harga penjualan lebih dari modal yang dikeluarkan. Sekarang kita hitung besar keuntungan yang diperoleh, yaitu pendapatannya Rp1.250.000 dikurangi pengeluaran Rp984.000 sama dengan Rp266.000. Untuk B, tentukan persentase keuntungan tersebut. Dari keuntungan Rp266.000 ini kita nyatakan dalam persen, yaitu rumusnya adalah besar keuntungan dibagi besar modal dikalikan 100%. Sama dengan 266.000 dibagi 984.000 kali 100%. Hasilnya sama dengan 27,03%. Nah, ini contoh soal untuk menghitung besar keuntungan dalam rupiah dan juga menyatakan nilai keuntungan dalam persen. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, bagus. Baik, kita lanjutkan contoh 3. Seorang pedagang durian membeli 100 buah durian dengan harga seluruhnya Rp2 juta dan ongkos angkut Rp200.000.
Kemudian dari durian itu 40 buah dijual dengan harga 26.000 per buah. 52 buah dijual dengan harga Rp20.000 per buah dan sisanya busuk. A. Berapa kerugian pedagang itu? B. Tentukan persentase kerugian tersebut. Penyelesaian caranya seperti contoh nomor 2. Kita hitung dulu. Yang pertama adalah besar modal, yaitu 2 juta untuk membeli barangnya dan ditambah 200.000 untuk ongkos angkutnya, sehingga besar modal yang dikeluarkan adalah Rp2.200.000. Berikutnya untuk hasil penjualannya. Dari 100 buah durian tadi, 40 buah durian dijual dengan harga Rp26.000, maka kita tulis 40 dikali 26.000. Ditambah yang 52 durian dijual dengan harga Rp20.000, maka kita tulis ditambah 52 dikali 20.000. Sedangkan untuk sisanya adalah busuk, tidak perlu kita hitung. Karena busuk berarti tidak menghasilkan pendapatan uang. Sama dengan 1.040.000 ditambah 1.040.000. Kebetulan sama ya hasil penjualan durian kelompok pertama dan durian kelompok kedua. Sehingga total hasil penjualan adalah 2.080.000. Jelas di sini rugi karena hasil penjualan kurang dari modal yang dikeluarkan. Besar kerugian kita hitung selisih antara modal dengan pendapatan, yaitu 2.200.000 dikurangi 2.080.000 sama dengan Rp120.000. Jadi dalam hal ini pedagang menderita kerugian Rp120.000. Berikutnya untuk B kita nyatakan dalam persen. Persentase kerugian berarti besar kerugian dibagi modal kalikan 100%, yaitu 120.000 dibagi 2.200.000 dikali 100%. Hasilnya adalah 5,45%. Jadi persentase kerugian dari pedagang durian itu adalah 5,45%. Jadi untuk nomor 3 itu caranya sama ya dengan nomor 2. Hanya bedanya kalau nomor 2 adalah pedagang mendapatkan keuntungan. Sedangkan untuk nomor 3 pedagang menderita kerugian. Baik, demikian 3 contoh soal yang mungkin masih relatif dasar. Sudah kita sajikan dan kita bahas bersama. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.